Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Al-Alim dari PGMI 4D. Kegiatan ekonomi produksi. Apa sih itu kegiatan ekonomi produksi? Produksi adalah kegiatan untuk membuat barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Badan atau orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. 1. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang ikut andil dalam kegiatan produksi. Tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. 2. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah unsur pokok yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi, meliputi air, tanah, kekayaan hutan, dan iklim. 3. Modal. Modal di sini adalah semua hasil produksi, baik itu barang atau jasa yang nilai gunanya telah bertambah setelah diolah pada kegiatan produksi. 4. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang yang memanage antara modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja agar kegiatan produksi dapat berjalan lancar. 5. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah kemampuan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh produsen dalam kegiatan produksi. Tujuan faktor produksi diantaranya memenuhi kebutuhan hidup pelanggan, menambah produktivitas barang atau jasa, menciptakan produk atau jasa yang berkualitas dan bernilai guna tinggi, memperoleh keuntungan, dan mengganti produk yang tidak bisa dipakai lagi. Macam-macam proses produksi. 1. Proses berkelanjutan. Proses ini biasanya berlangsung secara berurutan dan tidak akan berubah sepanjang kegiatan berlangsung. Contohnya adalah pembuatan kertas dan gula. 2. Proses terputus-putus. Proses ini memiliki tahapan khusus dengan menggabungkan beberapa bahan menjadi suatu produk utuh. Bahan-bahan tersebut biasanya dikelompokkan berdasarkan fungsi agar memudahkan pengerjaan. Contohnya adalah pembuatan kendaraan bermotor. 3. Proses jangka panjang. Proses ini memerlukan jangka panjang sesuai dengan namanya. Dalam proses ini hanya terdapat input variabel. Contoh proses ini adalah pembuatan rumah atau gedung. 4. Proses jangka pendek. Proses ini memerlukan waktu yang singkat. Konsumen juga dapat mengkonsumsi barang yang dihasilkan dari proses ini tanpa menunggu waktu yang lama. Contohnya adalah pembuatan roti dan mie instan. Jenis-jenis produksi berdasarkan hasil produksinya ada 2. 1. Produksi barang. Produksi yang bertujuan menghasilkan barang, misalnya gula, pakaian, tas, makanan, dan susu. 2. Produksi jasa. Produksi yang kegiatannya menghasilkan jasa, misalnya tempat bimbingan, pengolahan ikan, dan jasa konveksi. Jenis-jenis produksi berdasarkan bidang produksinya ada 1. Ekstraktif. Kegiatan produksi yang mengumpulkan barang yang telah disediakan oleh alam, contoh perburuan dan pertambangan. 2. Agraris. Kegiatan produksi yang berfokus pada pengolahan tanah, contoh pertanian, perkebunan, dan kehutanan. 3. Industri. Kegiatan produksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, contoh industri mobil dan industri rokok. 4. Perdagangan. Kegiatan produksi yang berusaha memindahkan hak milik produsen ke konsumen dengan cara memperjualbelikan, contohnya swalayan. Jenis-jenis produksi berdasarkan sektor produksi. 1. Produksi sektor primer. Kegiatan produksi yang menghasilkan bahan baku. 2. Produksi sektor sekunder. Kegiatan produksi yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. 3. Produksi sektor tersier. Kegiatan produksi yang mendukung kegiatan di bidang lain dengan menyalurkan hasil produksi. Berikut ini adalah contoh jenis produksi berdasarkan hasilnya yang ada di wilayah Trenggalek.
produksi barang, ada makanan yaitu alen-alen, ada batik yang berada di wilayah Sidomulyo, ada susu yang berada di wilayah Bendungan. Selanjutnya ada produksi jasa, ada produksi konveksi yang ada di wilayah Mantru, produksi olahan ikan yang ada di wilayah Perigi, dan tempat bimbingan yang ada di wilayah Pogalan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.